teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden. Saya dari S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Yang pertama saya akan membahas pengertian neraca lajur. Yang kedua saya akan membahas tentang komponen neraca lajur. Yang ketiga akan membahas tentang perbedaan neraca lajur dan neraca saldo. Yang terakhir saya akan membahas tentang contoh neraca lajur yang dibuat tabel sehingga teman-teman lebih mengerti. Oke, di sini kita akan membuat neraca lajur ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada akun kas, di mana akun kas itu bertambah. Bertambah itu adanya di debit ya. Kalau berkurang adanya di kredit. Jadi akun kas bertambah di debit senilai 61.700.000. Piutang usaha bertambah di debit senilai 20.500.000. Persediaan barang dagang bertambah di debit senilai 15.500.000. Sewa dibayar di muka bertambah di debit senilai 1.500.000. Perlengkapan bertambah di debit senilai 1 juta. Peralatan kantor bertambah di debit senilai 20.500.000. Kita tulis di debit ya teman-teman, nilainya itu 20.500.000. 20.500.000. Untuk akumulasi pengusutan peralatan berkurang berarti adanya di kredit, yaitu senilai 1 juta. Kita tulis di kredit senilai 1 juta. Selanjutnya uang dagang berkurang, adanya di kredit senilai 35 juta. Selanjutnya di sini ada modal berkurang, adanya di kredit. Kita tulis di kredit ya teman-teman, senilai 54.460.000 rupiah. 54.460.000 rupiah. Yang selanjutnya price, adanya di debit, berarti bertambah ya. Bertambah di debit senilai 3 juta. Penjualan berkurang, berarti adanya di kredit senilai 62.700.000. 62.700.000. Pendapatan komisi ini berkurang, berarti adanya di kredit senilai 1.500.000. Selanjutnya potongan penjualan bertambah. Jika bertambah adanya di debit, maka saya tulis di debit senilai 460.000 rupiah. Pembelian bertambah, adanya di debit senilai 24 juta rupiah. Retur dan potongan pembelian itu berkurang, adanya di kredit senilai 200.000 rupiah, ditulis di kredit. Beban angkut pembelian bertambah, adanya di debit senilai 800.000 rupiah. Beban gaji karyawan bertambah di debit senilai 5 juta rupiah. Beban listrik bertambah di debit senilai 900.000 rupiah. Maka dari kas sampai beban listrik kita totalkan menjadi 154 juta. Jadi jumlah keseluruhan dari neraca saldo yaitu 154.860.000 rupiah. Kita tulis ya teman-teman di debit dan di kredit ya. Oke teman-teman, 154.860.000 rupiah. Oke teman-teman. Oke, yang kedua ada jurnal penyesuaian. Di mana jurnal penyesuaian akunnya ada beban perlengkapan. Kita tulis teman-teman beban perlengkapan. Beban perlengkapan adanya di debit, berarti bertambah ya teman-teman. Bertambah di debit senilai 300.000 rupiah ya teman-teman. Kita menyesuaikan ya teman-teman. Di sini tulis kita 300.000 rupiah. Yang kedua kas dalam jurnal penyesuaian ya teman-teman, senilai 1.600.000, adanya di debit ya. 1.600.000. Yang selanjutnya jurnal penyesuaian dari persediaan barang dagang, adanya di debit.
debit dan kredit ya teman-teman, senilai 17 juta rupiah. 17 juta rupiah. Maaf ya teman-teman, salah nulis. Ini 15.500.000. Yang selanjutnya akun jurnal penyesuaian, ada Ikhtisar Laba Rugi. Di sini akunnya Ikhtisar Laba Rugi. Adanya di debit, bertambah di debit senilai 10 juta rupiah. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan peralatan kantor. Bertambah di debit senilai 400.000 rupiah. 400.000 rupiah di debit. Beban sewa, di sini akunnya beban sewa untuk akun jurnal penyesuaian. Beban sewa bertambah di debit senilai 600.000 rupiah. Di debit senilai 600.000 rupiah. Untuk kredit Ikhtisar Laba Rugi ya teman-teman, mohon maaf ketinggalan, yaitu ada di kredit juga senilai 12 juta rupiah. 12 juta rupiah ya teman-teman. Beban sewa bertambah di debit, yaitu senilai 600.000 rupiah ya teman-teman, sudah ditulis. Pendapatan diterima dibuka berkurang, adanya di kredit senilai 4 juta rupiah. Kita tulis nama akunnya terlebih dahulu teman-teman. Pendapatan diterima dibuka. Berkurang, adanya di kredit senilai 4 juta rupiah. Ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menjumlahkan dari debit, kredit dari jurnal penyesuaian, jumlahnya senilai 29.900.000 rupiah. Jadi kita tulis di jumlah senilai 29.900.000 rupiah. Ini jumlah jurnal penyesuaian ya teman-teman. Debit dan kredit. Maaf ya teman-teman, tadi ada kesalahan. Yang seharusnya jumlah dari jurnal penyesuaian tadi saya tulis di raca saldo ya. Jadi harusnya ada di debit untuk jurnal penyesuaian, jumlahnya ya teman-teman, senilai 29 juta rupiah. Ya. Yang ketiga yaitu neraca saldo. Di sini neraca saldo ada kas ya teman-teman. Kasnya itu bertambah 63.300 di debit ya teman-teman. Kita tulis kas senilai 63.300. Yang kedua piutang usaha bertambah 20.500 di debit. 20.500 di debit. Sewa dibayar di muka. Bertambah senilai 17 juta di debit. Yang selanjutnya ada sewa dibayar di muka. Ini perlengkapan bertambah di debit ya teman-teman, senilai 1 juta. 1 juta ditulis di debit. Selanjutnya ada peralatan kantor. Peralatan kantor bertambah ya teman-teman di debit, jadi senilai 20.500. Terus di debit 20.500. Setelah itu ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan berkurang, adanya di debit senilai 1 juta. Tulis di kredit senilai 1 juta. Selanjutnya ada utang dagang. Utang dagang berkurang, berarti adanya di kredit senilai 25 juta. 25 juta di kredit teman-teman. Selanjutnya ada modal. Modal berkurang, adanya di kredit senilai 35 juta. 35 juta di kredit. Selanjutnya ada price. Price itu adanya di debit, bertambah senilai di price itu kita bertambahnya itu di debit 3 juta. Selanjutnya ada penjualan. Penjualan berkurang senilai 55 juta di kredit ya teman-teman. 55 juta di kredit. 55 juta di kredit. Selanjutnya ada pendapatan komisi. Pendapatan komisi berkurang 1.500.000, adanya berarti di kredit 1.500.000 di kredit karena berkurang. Selanjutnya ada potongan penjualan ya teman-teman, bertambah adanya di debit. Senilai 460 adanya di debit karena bertambah. Setelah itu ada tadi kan potongan penjualan, pembelian ya teman-teman, adanya di debit juga senilai 24 juta. 24 juta tulis di debit.
Yang selanjutnya ada retur dan potongan pembelian, berarti berkurangnya senilai 200, berarti adanya di kredit ya, senilai 200.000 rupiah di kredit karena berkurang. Yang selanjutnya ada beban angkut pembelian, bertambah di debit, berarti senilai 800.000 rupiah, tertulis di debit. Selanjutnya ada beban gaji karyawan, bertambah di debit, senilai 5 juta rupiah, 5 juta rupiah bertambah di debit. Selanjutnya ada beban listrik, bertambahnya di debit, jadi 900.000 rupiah, 900.000 rupiah. Ya, untuk jumlah dari neraca saldo penyesuaian debit dan kredit senilai untuk beban perlengkapan kita bertambah di debit senilai 300.000 rupiah ya teman-teman, di debit senilai 300.000 rupiah di debit. Untuk ikhtisar laba rugi bertambah adanya di debit senilai 10 juta rupiah, kita tulis di debit senilai 10 juta rupiah. Untuk beban penyusutan peralatan kantor bertambah 400, berarti adanya di debit, bertambah 400 ya teman-teman, 400 di debit. Selanjutnya beban sewa bertambah, berarti debit bertambah senilai 600.000 rupiah, 600.000 rupiah. Untuk pendapatan diterima di muka berkurang berarti adanya di kredit senilai 4 juta rupiah, 4 juta rupiah. Nanti kita akan menjumlahkan semua total yang dari debit dan kredit neraca saldo penyesuaian senilai 169.260.000 rupiah. Kita tulis di jumlah debit dan kredit ya teman-teman, 169.260.000 rupiah. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki laba rugi. Laba rugi di sini yang pertama ada akun penjualan, di mana akun penjualan ini berkurang, berarti adanya di kredit senilai 55 juta rupiah ya teman-teman. Yang selanjutnya ada pendapatan komisi. Pendapatan komisi berkurang berarti adanya di kredit senilai 1.500.000 ya teman-teman, 1.500.000. Selanjutnya ada beban potongan penjualan bertambah berarti adanya di debit senilai 460 di debit, 460 di debit. Yang selanjutnya ada pembelian bertambah adanya di debit senilai 24 juta rupiah, 24 juta rupiah di debit. Yang selanjutnya ada retur dan potongan pembelian berkurang adanya di kredit senilai 200.000 rupiah. Yang selanjutnya ada beban angkut pembelian senilai 800, berkurang itu maaf ya teman-teman, bertambah 800, berarti adanya di debit senilai 800.000 rupiah. Selanjutnya ada beban gaji karyawan bertambah di debit senilai 5 juta rupiah, tulis di debit senilai 5 juta rupiah. Yang selanjutnya ada beban listrik ada bertambah, berarti adanya di debit senilai 900.000 rupiah, 900.000 rupiah. Untuk beban perlengkapan bertambah ya teman-teman, berarti di debit senilai 300.000 rupiah. Beban perlengkapan bertambah di debit 300.000 rupiah. Untuk ikhtisar laba rugi juga bertambah di debit senilai 10 juta rupiah, 10 juta rupiah di debit. Yang untuk beban penyusutan peralatan bertambah senilai 400, kita tulis di debit 400.000 rupiah. Yang beban sewa bertambah di debit senilai 600.000 rupiah, 600.000 rupiah. Untuk ikhtisar laba rugi juga dia berkurang senilai 10 juta, senilai 12 juta rupiah ya teman-teman, 12 juta rupiah. Oke teman-teman, dari jumlah laba rugi debit and kredit itu senilai 42 juta. Jadi jumlahnya semuanya 42.460.000 rupiah. Kita tulis teman-teman, 42.460.000 rupiah. Di sini ada laba usahanya juga, kita tulis di sini laba usahanya teman-teman, laba usaha. Laba usahanya itu senilai 26.240.000 rupiah di laba rugi. 26.240.000 rupiah untuk laba usaha. Jadi
total dari laba rugi dan laba usaha kita jumlahkan. Jadi jumlahnya itu senilai Rp68.700.000. Rp68.700.000. Kita tulis juga di kreditnya Rp68.700.000. Ya teman-teman, ini untuk laba usaha. Oke, sekarang kita akan pindah ke neraca. Di sini aku neraca ada kasnya itu bertambah di debit senilai Rp63.300 bertambah di debit. Yang selanjutnya ada utang usaha bertambah, berarti adanya di debit senilai Rp20.500. Kita tulis Rp20.500 di debit. Selanjutnya ada sewa ada persediaan barang dagang bertambah di debit senilai Rp17 teman-teman. Rp17. Selanjutnya ada sewa di bayar di muka bertambah berarti adanya di debit senilai Rp1.500. Adanya di debit. Selanjutnya ada perlengkapan adanya di bertambah itu adanya di debit senilai Rp1 juta untuk perlengkapan bertambah di debit. Nah, selanjutnya ada peralatan kantor bertambah senilai Rp20.500 adanya di debit Rp20.500 teman-teman. Untuk akumulasi penyusutan peralatan berkurang adanya di kredit senilai Rp1 juta berkurang di kredit. Nah, selanjutnya ada uang dagang berkurang adanya di kredit senilai Rp25 juta teman-teman. Selanjutnya ada uang dagang berkurang adanya di kredit senilai Rp35 juta teman-teman. 35 juta. Sekarang ada akun pendapatan diterima di muka berkurang senilai 4 juta ya teman-teman. 4 juta ya di kredit teman-teman. Jadi untuk jumlahnya kita dari debit and credit senilai Rp91.240.000. Kita tulis debit and credit ya teman-teman, Rp91.240.000. Untuk laba usaha di sini ada Rp26.240.000 ya teman-teman. Adanya di kredit berkurang Rp26.240.000. Untuk ininya kita jumlahkan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah hasil dari neraca saldo PT Karya Abadi periode 31 Desember 2021 ya teman-teman. Ini hasilnya, bye bye.